Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Ya, selamat datang teman-teman kelas 8 ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita like dulu channel ini, kemudian subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi video-video baru dari kami. Oke, masih di materi 1 untuk IPA kelas 8, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem gerak pada manusia, dan pada pertemuan sekarang ataupun di part 2 ini kita akan membahas sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk sistem gerak pada hewan itu nanti ada hewan di air, ada hewan di udara, dan ada hewan di darat. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana pergerakan-pergerakan hewan di air, hewan di udara, dan tentunya hewan di darat. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pergerakan hewan di air. Ya, mengapa ikan bisa berenang? Ya, kita lihat gambarnya, ada ikan koi berenang, ada ikan apa itu ya? Ada ikan seperti ikan lumba-lumba seperti itu. Jadi, mengapa sih ikan-ikan bisa berenang seperti itu? Nah, jadi ikan bisa berenang itu karena memiliki bentuk tubuh yang streamline atau seperti torpedo. Ya, dengan bentuk seperti itu, ya, si ikan tersebut bisa bergerak meliuk-liuk dari sisi yang satu ke yang lain tanpa hambatan karena bentuknya yang streamline tadi. Ya, selain itu, ikan juga dilengkapi sirip untuk berenang. Jadi untuk alat gerak pada ikan itu adalah siripnya. Ya, sirip itulah yang membantu si ikan untuk bergerak berenang ke depan ya, karena bentuk ujungnya yang streamline seperti torpedo itu, sehingga tidak menabrak ya, ataupun tidak ada tumpuan di depan yang menghalangi gerak ataupun jalannya si ikan tersebut ya. Jadi itu ketika di air. Yang kedua ya, pergerakan hewan di udara. Nah, mengapa burung bisa terbang? Nah, gambarnya seperti itu. Nah, karena ternyata tubuh burung itu memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi itu tentunya arahnya ke bawah, sehingga si burung itu harus memiliki gaya angkat yang lebih besar dari gaya gravitasi tersebut. Ya, tentunya dibarengi dengan adanya otot-otot sayap yang kuat, gitu ya. Nah, jadi itu ketika hewan di udara. Selanjutnya, kalau hewan di darat, ya tentunya hewan di darat yang sudah sering kita lihat. Ya, misalkan citah, dia bisa berlari sangat kencang. Kenapa citah berlari sangat kencang? Karena ternyata hewan di darat itu memiliki tulang dan otot yang lebih kuat ya, untuk mengatasi inersia atau kecenderungan untuk diam. Ya, nanti dipelajari di pembahasan berikutnya tentang inersia. Nah, untuk menyimpan energi pegas dalam melakukan berbagai aktivitas. Karena aktivitasnya banyak, sehingga ya tadi ototnya harus kuat. Nah, semakin besar hewan biasanya memiliki pergerakan yang semakin lambat karena saking beratnya bobot tubuhnya, sehingga pergerakannya akan lebih lambat. Ya, gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat hewan di darat akan dapat berlari. Seperti itu ya. Nah, itu pada hewan. Selanjutnya, yaitu pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan ada dua jenis. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua adalah esionom. Ya. Oke, kita langsung masuk ke endonom. Apa itu endonom? Yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tumbuhan. Ya, jadi rangsangannya dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ada dua jenis. Yang pertama ada nutasi, yakni suatu gerakan spontan yang tidak disebabkan adanya sebuah rangsangan dari luar. Misalkan gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Itu nutasi. Yang kedua adalah higroskopis,
yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan adanya suatu perubahan kadar air. Ya, misal pada pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Nah, gambarnya seperti ini. Mungkin kita sering lihat ya di pinggir-pinggir sawah yang ketika dimasukkan ke dalam air dia akan pecah. Nah, itu ya. Jadi ketika dia kurang air atau bertemu air dia akan pecah. Nah, gitu. Itu adalah higroskopis. Oke, selanjutnya yang kedua adalah gerak esionom, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan pengaruh adanya rangsangan dari luar. Kalau endonom tadi dari dalam, kalau esionom dia dari luar. Ya, ada berapa saja? Nah, esionom dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tropisme, yang kedua ada taksis, dan yang ketiga ada nasti. Oke, kita awal dari tropisme. Tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ya, dibedakan menjadi 2, yaitu tropisme positif dan negatif. Kalau positif berarti dia geraknya mendekati sumber rangsang, kalau negatif dia menjauhi sumber rangsangannya. Ya, ada berapa jenis tropisme? Yang pertama adalah fototropisme. Dari awal foto. Foto itu artinya cahaya. Berarti gerak tumbuhan yang disebabkan pengaruh rangsangan cahaya. Ya, misalnya adalah tanaman yang kita dekatkan atau kita simpan di dekat misalkan jendela kamar, dia akan menuju jendela karena jendela itu nanti tempat pertama kali masuknya cahaya matahari. Ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi dari gambar kita sudah bisa lihat bahwa arah gerakan ataupun arah tumbuhnya akan menuju cahaya. Itu adalah fototropisme. Yang kedua, itu adalah geotropisme. Ya, geo artinya bumi. Jadi gerak tumbuhan yang disebabkan pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Ya, contohnya adalah akar yang akan tumbuh vertikal ke arah pusat bumi atau ke bawah. Ya, itu terjadi pada akar tunggang. Kalau kita melihat akar tunggang akan menuju ke pusat bumi, akan nancap ke bawah. Meskipun awalnya miring ya, sama seperti gambar itu di samping, awalnya miring, dia akan ujung-ujungnya adalah menuju tanah atau menuju pusat bumi ke bawah. Itu ya, itu geotropisme. Yang ketiga, itu adalah hidrotropisme. Hidro itu air. Berarti dia disebabkan oleh rangsangan sumber air. Ya, contohnya ketika kita menyiram akar, maka si akar itu akan menuju airnya. Misalkan seperti itu, ya. Awalnya dia lurus, siramnya sebelah sini, nanti si akar itu akan menuju sumber air, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah kemotropisme. Kemo itu adalah zat kimia. Berarti disebabkan pengaruh rangsangan zat kimia. Misalkan kemotropisme adalah ketika kita memberikan pupuk, ya. Nah, karena dia diberi pupuk, maka akan menuju ke pupuk tersebut. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah tigmotropisme. Yaitu tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan sentuhan atau persinggungan. Ya, nama lainnya adalah sulur. Ya, jadi tanaman merambat. Nah, itu karena adanya tigmotropisme. Misalkan ada yang digambar adalah daun sereh merah, ya seperti itu. Ya, yang lainnya banyak, ada anggur, kacang panjang, melon dan sebagainya. Itu adalah tigmotropisme. Oke, selanjutnya yang kedua adalah taksis. Adalah gerakan berpindah tempat pada tumbuhan atau bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Ya, terdapat 2, yaitu ada gerak fototaksis, foto tadi oleh cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Ya, contohnya adalah ketika fototaksis, tumbuhan eglena ke arah cahaya. Ya, jadi di dalamnya. Ya, selanjutnya kemotaksis adalah ketika sperma menuju sel telur atau misalkan penyerbukan pada tumbuhan. Itu adalah taksis. Yang ketiga adalah nasti. Nasti adalah gerakan pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Berarti dia akan secara acak arahnya. Nah, nasti ada apa saja? Yang pertama adalah fotonasti. Sama seperti fototropisme, berarti disebabkan oleh cahaya. Fotonasti misalkan adalah mekarnya bunga sepatu saat siang dan menguncup saat malam, atau mekarnya bunga pukul 4. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah, dia akan mekar ketika ada cahaya. Ketika cahayanya nggak ada, malam ya nutup gitu ya. Itu fotonasti. Selanjutnya, niktinasti. Niktinasti disebabkan pengaruh rangsangan gelap. Misalkan apa? Nah, ini ada bunga wijaya kusuma ya. Dia akan mekar pada malam hari ya, seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga adalah tigmonasti. Ya, tigmo itu biasa disebut seismonasti. Itu akibat sentuhan ataupun getaran. Contohnya yang sering banget menjadi contoh, yaitu adalah tigmonasti pada putri malu. Ketika disentuh atau digetarkan dia akan menguncup. Oke, yang keempat adalah termonasti. Ya, termo itu artinya suhu. Maka diakibatkan oleh rangsangan suhu. Contohnya adalah tulip, ya, akan mekar dan menguncup pada suhu yang berbeda. Ketika naik mekar, ketika turun berarti dia akan kuncup. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah nasti kompleks. Ya, nasti kompleks itu artinya kompleks, berarti dia rangsangannya tidak hanya satu, ya, tetapi banyak. Apapun dia akan menjadi sumber rangsangannya, yaitu gerakan menutup dan membukanya stomata pada tumbuhan. Itu ya. Nah, jadi itu adalah part 2 untuk sistem gerak pada makhluk hidup, yaitu pada hewan dan tumbuhan. Terima kasih.